Dinas Bina Marga di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Insinyur A.R. Hanung Triyono MSI berdasarkan Pergub nomor 59 tahun 2016 memiliki tupoksi membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, sub-urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, serta jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 balai pengelolaan teknis jalan, 1 balai pengujian dan peralatan, serta 1 balai jasa konstruksi dengan total sumber daya manusia sejumlah 656 orang. Pembangunan infrastruktur adalah suatu hal yang sangat penting, dikarenakan dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka akan mendorong perekonomian daerah sehingga memberikan berbagai manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.356.707.771.000 yang setelah refocusing untuk penanganan dan pengendalian COVID-19, alokasi anggaran menjadi Rp380.899.052.000. Kinerja tahun 2020, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Program peningkatan dan pembangunan jalan dan penggantian jembatan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp153.757.772.000. Dari total panjang jalan provinsi seluruhnya sepanjang 2.404,741 km, persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor kondisi baik dengan realisasi 39,68% atau 954,383 km dari target 38,79% atau 932,799 km. Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik, bidang pelaksana jalan pembangunan wilayah timur dengan realisasi 37,16% atau 487,093 km dari target 36,34% atau 476,336 km. Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik, bidang pelaksana jalan pembangunan wilayah barat dengan realisasi 42,27% atau 462,510 km dari target 41,23% atau 451,042 km. Dampak dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan yang ada di wilayah Jawa Tengah. 2. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp3.936.943.000. Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan sesuai dengan target yaitu 93,05%. Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi dengan realisasi 90,56% dari target 77,50%. Dampak positif program ini adalah meningkatnya kecepatan penanganan kerusakan jalan dan jembatan, termasuk diantaranya akibat bencana alam, serta peningkatan kualitas jalan dan jembatan. 3. Program perencanaan dan pengawasan teknis jalan, jembatan, dan keciptakaryaan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp24.430.252.000. Perencanaan yang dihasilkan diantaranya Interchange Jateng Valley, Flyover Miradesa, peningkatan jalan kawasan Bandungan, penataan Pasar Seni Kujon kawasan Borobudur, dan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang. Persentase realisasi panjang jalan yang dileger sesuai dengan target yaitu 96,30%. Persentase realisasi database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan
sesuai dengan target yaitu 33,33%. Dampak positif program ini adalah kualitas pelaksanaan program kebinamargaan dan keciptakaryaan dapat lebih optimal. 4. Program rehabilitasi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp63.822.447.000. Persentase realisasi panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik sesuai dengan target yaitu 90,73%. Persentase realisasi panjang jembatan dalam kondisi baik sesuai dengan target yaitu 86,95%. Dampak positif program ini adalah terpeliharanya jalan dan jembatan dengan status kondisi baik serta aman dan nyaman digunakan oleh pengguna jalan. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan memerankan masyarakat Bina Marga, Mas Bima, merupakan sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan sehat yang direkrut oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan pemeliharaan rutin di 9 balai pengelolaan jalan dengan tujuan untuk menciptakan pelayanan aduan 1x24 jam agar segera mendapat penanganan. 5. Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi dengan alokasi anggaran sejumlah Rp13.152.877.000. Persentase akses aman air minum perkotaan sebesar 89,01% dari target 88,15%. Persentase akses aman air minum pedesaan sebesar 79,32% dari target 78,05%. Persentase akses sanitasi air limbah domestik sebesar 90,72% dari target 90,60%. Dampak positif program ini adalah meningkatnya kepedulian masyarakat akan hidup sehat dan bersih, meningkatnya kemudahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, serta terbangunnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk rasa kepemilikan atas sarana yang terbangun. 6. Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung serta pembangunan jasa konstruksi dengan alokasi anggaran sejumlah Rp15.828.387.000. Persentase realisasi jumlah komplek bangunan gedung milik daerah atau BGMD dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai dengan target yaitu 11,37%. Persentase realisasi jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi sesuai dengan target yaitu 11,86%. Dampak positif program ini adalah terpelihara dan terjaganya kualitas bangunan sesuai standar sehingga keamanan dan kenyamanan penggunanya juga meningkat, dan peningkatnya tenaga kerja terampil yang profesional, mandiri, dan berintegritas, serta meningkatnya pelayanan yang bertanggung jawab kepada pengguna jasa dan masyarakat pengguna hasil pekerjaan konstruksi. Selain melaksanakan program yang menjadi tupoksi, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah juga turut serta dalam program pendukung kegiatan, di antaranya 1. Satgas COVID-19. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah turut berperan dalam melakukan pemantauan percepatan dan pendataan perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten X Karesidenan Pati, serta menjadi penghubung antara kabupaten dengan provinsi terkait kebutuhan yang diperlukan. 2. Desa Dampingan. Program Desa Dampingan merupakan suatu program pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan sebanyak 20 RTLH dari dana CSR tersebar di 3 desa, yaitu Desa Ngargosari, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, sebanyak 14 RTLH. Desa Telogotirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, sebanyak 4 RTLH. Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, sebanyak 2 RTLH. Di mana masing-masing RTLH mendapat dana sebesar Rp10 juta. Selain itu, bantuan pembuatan sumur dalam untuk panti sosial anak kasih mesra di Kabupaten Demak senilai Rp25 juta.
Dalam menciptakan infrastruktur yang semakin handal, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah juga berinovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan stakeholder menjadi lebih mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel. Adapun inovasi yang sudah diciptakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah antara lain 1. Jalan Cantik. Aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 2. Rampung Bayar. Aplikasi layanan pembayaran cepat dan non-tunai kepada penyedia barang atau jasa untuk meminimalkan keterlambatan pembayaran, kelancaran kas, pemantauan progres fisik dan keuangan, sehingga dari pengguna jasa dan penyedia jasa bisa memantau dengan jelas serta terbuka. 3. Siaga Bima Cika. Aplikasi mengenai rancangan program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan di tahun yang akan datang. 4. Silakon Bank Jali. Aplikasi pelayanan laboratorium konstruksi bangunan, jalan, dan lingkungan. 5. Simanis Cika. Sistem informasi air minum dan sanitasi bidang keciptakaryaan. 6. Cinta Lapangan. Sistem informasi yang bertujuan untuk presensi bagi pekerja lapangan dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2020 ini, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan peringkat 6 tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif dalam keterbukaan informasi publik dengan nilai 98,2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP nilai A, memuaskan dengan nilai 80,15. Kedepannya, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berkomitmen akan terus berinovasi demi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melayani masyarakat secara mudah, murah, dan cepat.